ada isu ya, Ya. ada catatan bahwa biaya logistik di Indonesia itu tinggi. Nah, ini disebabkan oleh broker-broker. Nah, PPJK dianggap sebagai broker yang membuat biaya tinggi. Nah, ini gimana ini kalau Itu kan anggapan, Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat GG, program Rally Bisnis hadir kembali. Menambah relasi bisnis dan sekaligus memperluas wawasan. Pantengin yuk. Teman-teman, sahabat GG, hari ini Rally Bisnis di penghujung tahun nih, penghujung tahun. Kita ingin mengenal pengusaha-pengusaha di tahun depan itu gimana. Ini kelihatannya ada yang mati, ada yang tetap eksis, ada yang berpemangsa. Nah, ini kita ingin dengar. Nah, kebetulan masa pandemi nggak boleh main-main keluar kota, maka kita ngobrol aja bareng-bareng. Yang pertama, ini semuanya pengusaha PPJK. Jadi pengusaha PPJK itu pengusaha jasa kepabeanan, ya, pengurus jasa kepabeanan. Nah, kita perkenalkan pertama ini Pak Ripan, ya kan? Selamat sore Pak Ripan. Sore Pak Gagan. Udah lama kan? Semua. Udah lama Pak Ripan megang PPJK kan? Alhamdulillah sudah 20 tahun lah. Udah lumayan 20 tahun, bayangkan aja udah bangkotan. Nah, yang kedua ini kebetulan Pak Ian Sudiana. Ya. Pak Ian berapa lama Pak Ian? Sore Pak GG. Dari 2003. Oh, 2003. Lumayan juga kan, udah cukup lama kan? Ya. Jadi udah mengenal seluk-beluk tentang bisnis jasa pengurusan kepabeanan. Nah, yang ketiga kita perkenalkan Pak Pausan Ajim. Ya. Saya mungkin yang paling lama, Pak. Gimana nih Pak Pausan, paling lama berapa lama? Saya dari tahun 89. Wih, 89 berarti berapa tahun? Saya ketemu Sudah 30 Pak tahun. Gagan 96. 31 tahun ya. 31 31 tahun. Saya ketemu Pak Gagan tahun 96. Wih. Boleh juga di-share. Ketemu di mana dulu kita ya? Rahasia itu. Boleh juga. Waktu Jadi kita- zaman apa tuh? Waktu kita sama-sama masukin mobil Timor di berdua gitu. luar Oh. biasa. Kita tim dulu, saya dengan Pak Gagan. Hmm. Saya yang jalanin ke lokasi, Pak Gagan yang masukin ke pelabuhan. Oke. Jadi saya yang custom clearance kan? Iya. Jasa custom clearance-nya saya. Jadi yang PPJK-nya justru Pak Gagan. Oh. Saya bagian transporternya. Delivery-nya Pak Pausan. Oke. Jadi dari 89 udah bangkotan banget nih kan? Ya. Jadi gini teman-teman, nih kan situasi sekarang pandemi nih kan. Kalau dulu orang memberikan jasa kepabeanan atau mengurus dokumen-dokumen di pelabuhan melalui bea cukai, ya. Kalau dulu itu kan mereka karena jauh dari PT kan, Iya. ya kan. Kemudian istilahnya zaman dulu dukunnya itu ya harus ada yang menguasai seluk-beluk pelabuhan kan. Ya. Kalau dulu Ya. kan, Ya. iya kan. Betul. Nah, jadi Pak Bosan kenapa? Jadi dulu tuh orang ngasih kerjaan ke PPJK dulu. Jadi nggak sendiri aja gitu Pak. Iya, memang nggak sendiri. Karena PPJK memang zaman dulu banyak banget PPJK. Hampir ada istilah PPJK di bawah pohon ya. Iya. DPR. Pohon rindang. Karena memang usaha PPJK zaman dulu paling enak, paling gampang cari duitnya. Tapi yang sekarang nih ya, kondisi sekarang ini akan berbeda jauh sama zaman dulu. Jadi mungkin
itu zaman saya merasakan 89 ya. Iya. Nah, mungkin yang teman-teman yang mulai di 2003 di 20 tahun yang lalu akan berbeda karena memang masanya juga berbeda. Jadi enaknya tuh gimana sih kalau PPJK? Misalkan apa makin rumit, makin berduit apa gimana? Iya kan? Iya, betul. Jadi makin rumit, ya. Iya. Itu si pengusaha makin ngasih kerjaan kan. Iya. Jadi kerjaannya tambah banyak. Iya. Iya kan? Ya, Kalau zaman dulu makin rumit makin ada duitnya, Pak. Kalau Makin kalau rumit untuk sekarang kerjaan, makin banyak duitnya. sekarang kan rumit atau enggak, Yes. itu kan secara biaya atau secara cost Iya. hampir mirip kan kalau sekarang kan. Iya. Tapi Terukur kita lah akan sekarang bicara ya. di volume nanti. Iya. Di Nah, volume. volume yang akan mengakumulasi Iya. berapa sebulan kita punya bisnis kan gitu, Pak. Iya. Kan sekarang begitu. Kalau sekarang sih yang saya lihat, Pak ya, bukan lagi bermain di harga, tapi bermain di servis. Harga sudah nomor sekian, sekarang memang servis karena hampir semua rata. Standar lah harga itu, nggak ada harga yang tinggi banget, nggak ada juga harga yang rendah banget. Ya. Jadi hampir rata-rata kita bermain sekarang di servis saja, Pak. Tapi ya kondisi begini lambat laun dengan apa yang aturan-aturan baru ini, kalau PPJK nggak berinovasi akan mati berkelimpangan kata Pak. Oh gitu ya? Pastinya, Oh, pastinya. enggak, masalahnya kenapa tuh Pak Fauzan? Ya mungkin kan teman-teman sudah mulai Pak Rifan dengan Pak Ian mungkin juga sudah mulai mengetahui dengan NLE ini National Logistic Ecosystem yang semua sudah bisa nge-link keseluruhan. Jadi secara usaha PPJK itu sudah tidak ada lagi spesialisasinya, sudah tidak ada ya keahlian PPJK itu sudah hampir pudar kali ya. Kalau hampir di izin usaha aja SUJPT itu kan izin usaha khusus, hanya Departemen Perhubungan yang bisa mengeluarkan. Ya. Tapi sekarang PPJK itu nggak perlu SUJPT pun bisa Oke. jalan sebagai PPJK. Tapi kan jadi lebih mudah sebetulnya kan ya Pak. Coba Pak Ripan, saya ingin dapat barangkali teman-teman ada pencerahan Pak Ripan. Contoh gini ya, dengan adanya NLE kan sebetulnya DO Pak. Ya, ngambil DO kan udah online, udah enak. Ya. Iya kan? Ya. Gimana coba Pak? Ya memang kita akui bahwa transformasi di PPJK itu berlangsung sangat cepat dalam kira-kira 10 tahun terakhir ya. Kalau dulu ketika semuanya manual itu bisnis itu sebenarnya satu sisi bagi PPJK itu lebih enak gitu. Karena dari situ tidak begitu open lah gitu. Ya. Kemudian kita lihat Bea Cukai melakukan transformasi besar-besaran dari mulai kita mulai manual pakai PPUD, kemudian menjadi piut, semuanya manual waktu itu. Iya, manual. Dan berubah mulai pakai PIB disket. Ya. Itu sudah mulai agak kelimpungan, tapi masih oke karena di situ PPJK merasa masih dalam perlindungan lah ibaratnya gitu. Ya. Kemudian berubah menjadi PIB ED gitu ya. Ya. Kemudian sekarang bergerak terus bertransformasi dan Bea Cukai akselerasi luar biasa. Sebenarnya kita agak kepondal-pondal juga nih sebagai pengusaha karena tidak semua pengusaha PPJK itu pengusaha yang besar gitu. Jadi mereka membutuhkan dukungan pemerintah gitu. Ya. Tapi pada saat yang sama PPJK itu juga dipepet oleh regulasi-regulasi yang tanda petik itu sebenarnya mematikan gitu loh. Misalnya kaitan dengan CO gitu ya. Sempat menjadi isu sekitar 1-2 tahun yang lalu ketika kalau kita terlambat menyampaikan CO gitu ya, itu dendanya tinggi. dibebankan kepada PPJK karena importer pasti tidak mau bayar gitu. Ya. Padahal masalahnya hanya terlambat menyampaikan lebih dari 3 hari gitu. Sekarang PPJK lebih sulit lagi oleh karena penyerahan CO karena pandemi ini boleh dalam waktu 1 tahun, itu pekerjaan baru buat PPJK gitu. Karena kita harus menyiapkan orang untuk memantau CO mana yang jatuh tempo gitu. Karena dia baru masuk kalau sudah 3 bulan itu Pak Gagat. Nah jadi memang dengan adanya NLE ini satu sisi itu memudahkan. Itu satu fakta bahwa teknologi tidak bisa dilawan lah gitu. Memang
akan digitalisasi akan berlangsung terus kan. Tetapi tidak semua siap, walaupun kita semua berharap PPJK memang harus menyiapkan diri gitu. Ya. Tapi memang tidak mudah gitu. Karena ketika DO sudah online mudah gitu, kemudian TILA sudah online mudah gitu. Jadi di mana competitiveness-nya dari PPJK gitu. PPJK ketika tidak ada competitiveness-nya itu akan dengan mudah akan tergusur gitu. Beda kalau perusahaan-perusahaan yang besar, dia punya fasilitas tracking, dia masih bisa compete di trackingnya, punya gudang bisa compete di gudangnya. Ketika dia hanya PPJK saja, ketika imported direct, itu mereka sebenarnya cukup terancam. Ya. Tetapi memang itu pilihan yang sulit karena digitalisasi berlangsung terus sekali lagi, tidak hanya di Indonesia tapi juga di ASEAN. Jadi Pak Rifan setuju kan dengan adanya teknologi itu? setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, memang kita harus menghadapi itu gitu. Jadi harus kita dijalani. memang faktanya begitu, kita nggak bisa menyetop itu gitu loh. Ya. Saya sendiri kalau ditanya siap apa tidak siap, ya siap dan tidak siap gitu jawabannya. Karena memang teknologi satu sisi peluang, satu sisi lagi ancaman gitu. Ya. Ya. Jadi memang situasinya tidak mudah bagi PPJK. Nah, coba sekarang Pak Ian, sejauh mana teknologi ya mengurangi terhadap SDM di perusahaannya Pak Ian itu kan? Ya. Contoh misalkan dari mulai DO, nanti ke lapangan sudah nggak ada, kan semuanya serba klik dalam satu komputer kan? Ya. Iya kan? Nah jasanya kemana itu? Itu kan berkurang banget di SDM-nya. Ya. Gimana Pak Ian? Dari kami sih ngelihatnya gini Pak GG ya, Om GG ya, Om GG. Pertama memang tadi setuju dengan Pak Rifan sampaikan gitu bahwa teknologi adalah ini tidak bisa kita hindari ya. Di segala lini kehidupan kita kan teknologi masukkan gitu ya. Even kita sekarang juga kan mau mandi aja pakai teknologi bisa gitu ya. Ya. Keluar udah pakai dasi kan gitu ya. Ya. Nah, secara SDM ya teknologi ini berjalan memang pasti ada bagian dari tugas-tugas kita sebagai PPJK yang akan hilang fungsinya Pak. Fungsinya akan hilang. Fungsinya hilang ya. Jadi petugas lapangan, messenger, kurir dan lain-lain mungkin akan tereduksi gitu ya. Itu banyak hilang ya Pak ya? Apakah hilang semua? Mungkin tidak. Kenapa? Karena juga ada tugas yang lain kan, yang mungkin nanti dia mensubstitusi, bukan lagi kaitan ke pelayaran, bukan lagi kaitan dengan pelabuhan, tapi bisa saja dia nanti masuk kepada tugas lain. Bagaimana petugas kita ini nanti menjadi license officer. Ya. Dia akan terus menjadi kayak semacam key account officer, berkomunikasi dengan customer. Ya. Nah, itu juga bisa kan. Jadi nanti semua dokumen customer misalnya dia intensif yang manage itu bisa ya di skema NLA ini. Yeah. Nah lalu kemudian kita sebagai PPJK apakah memang tidak ada opsi? Harusnya ada opsi Pak. Yeah. Misalnya apa? Yang gede-gede saja kan berkolaborasi Pak. Gitu ya lah, kita yang kecil gitu ya, yang UMKM kan juga memungkinkan gitu ya ada kolaborasi. Dalam bentuk apa mungkin nanti akan bisa dibahas lanjut ya. Apakah ada merger, apakah ada bisa ada JO atau ada yang lain gitu ya. Yeah. Sehingga secara bisnis tidak hilang ya, tetapi ini bisa by revenue, by cost dan juga by margin nanti tetap ke maintain. Contoh saya ingin tahu sekarang SDM-nya PPJK di tempat Pak Ian, contoh DO berapa orang Pak Ian? Saya dengan ukuran bisnis yang sekarang dikelola ya untuk urus DO itu sekarang 4 orang. 4 orang. 4 orang. Nanti dengan adanya sistem teknologi Mungkin otomatis tersisa maksimal 2. maksimal 2. Maksimal 2. Ya. Terus dari DO kan nanti mulai orang membuat PIB. Ya. Ya kan PIB kan. Ya. Nah, sekarang itu berapa orang Pak Ian? Saya PIB itu 3 orang. 3 orang ya, Ya. setiap hari. Ya. Kalau mereka harus extra time Ya. tapi nggak pembagian shift.
Nah, sekarang PIB 3 orang, tapi kalau PIB sih saya rasa masih ada ya, masih ada pekerjaannya kan? Harusnya itu tetap jalan ya. Iya. Kita mau pakai sistem sekarang yang ada ataupun nanti di NLE itu harusnya kan doernya tetap ada Pak. Tetap, Yang melakukan ya. fungsi doernya ada, Ya. cuma dia melalui channeling yang berbeda kan. Nah, Itu aja. Nah sekarang yang custom clearance ini berapa orang Pak yang sekarang Custom jalan? lumayan banyak. Karena ini kan, Di atas 10 Pak. nah ini kan sekarang yang tergerus itu orang-orang yang lapangan. Di atas 10. Karena ya. sekarang semua online, orang Ya. lapangan kan berkurang. Di atas Nah ini 10. bisa berapa orang nanti kalau dengan adanya sistem ini? Saya ada satu contoh gini ya. Jumlah orang mungkin nanti saya jelaskan. Ya. Ada contoh gini. Ya, Pemilik barang itu eksportir importir kan ada beberapa klasifikasi Pak. ya, Ada yang jalur prioritas, oh ya, ada yang kita ada masih yang eksportir biasa Ya. atau umum ya. Nah, bekerja dengan yang anggota prioritas saja, ya. yang APKB itu kita masih ada fungsi custom clearance Pak di situ Pak. Masih ada Masih ada. Jadi kami melihatnya ini teknologinya memang akan terus bergerak, tetapi bisnis akan harusnya ada menyesuaikan diri Pak. Mungkin format lama idealnya begini, ya format baru idealnya kira-kira begini nih Pak. Ya, tentu saja ada yang harus kita juga menyesuaikan diri gitu ya. Tidak bisa model lama kita pakai terus. Nah kita selaku PPJK juga harus ya tadi, let's say gini lah Pak, Ya. udah SDM Pak, Mm-mm. yang seumuran kita nih gitu ya, itu kan ngelihat layar komputer aja kaget gitu ya. Tapi kalau yang anak-anak muda nih, kita merekrut yang 25 tahun ke bawah, itu kita kasih kerja di laptop, di tab, sambil di kali Kesenangannya itu dia ya? kerja kok Pak. Jadi saya melihatnya ini harusnya tadi tantangannya ada, tapi peluang untuk bertahannya tetap ada. Asal kita merubah diri, jangan ingin tetap ada peluang, tapi posisi kita nggak bergerak. Ya. Atau mungkin yang perlu kita Ya. nanti Saya- ya. Saya mendukung. Nah sebentar nih Pak Fauzan, kita lihat nih kan tadi mulai dari manual, kemudian ke teknologi, kemudian SDM juga dengan teknologi kan makin berkurang karena mengurangi pengulangan. Ya. Cuman sekarang masalahnya begini, jadi kita nih dapat kerjaan dari importir sama eksportir ya, pengguna jasa kan. Nah kita yang menjalankan pengurusannya di Ya. pelabuhan kan gitu kan. Ya. Nah problemnya ya dengan adanya sistem nasional logistik ekosistem, nah itu pekerjaan semakin mudah. Yang tadinya kita yang harus jalan ke pelabuhan, mereka bisa mengklik di dalam satu komputer. Jadi satu komputer tuh dari mulai cek kapal sudah ada di situ. Kemudian ambil DO sudah ada link ke pelayaran kan di situ kan. Ya. Bayarnya ada di situ kan. Ya. Nah kemudian apa nih? Kalau dulu kan bisa nyuruh PPJ ambilin DO, cekin pelayaran kan gitu kan. Ya. Kemudian urus barang ke pelabuhan gitu, ya kan? Mereka nggak ada orang, kita yang disuruh kan. Ya. Nah sekarang ini dengan adanya sistem NLE itu hanya dilihat dalam satu komputer, ya, dalam satu komputer. Nah itu juga kayak yang gitu-gitu mah importir eksportir itu bisa nih. Nah gimana Pak Fauzan ke depan seorang pengusaha PPJK bangkotan udah lama-lama Saya hidup di sini dari 89 gitu kan. Sekarang tiba-tiba kerjaannya bisa aja nih diambil sama mereka nih. Saya Apa nggak khawatir Pak Fauzan? Sependapat dengan Pak Ian. Iya. Kalau mau terus tetap survive, para PPJK ini kalau memang ini bersatu lah, mereka bergabung berkolaborasi daripada Pak Ian sampaikan. Karena yang dari awal saya bilang pengusaha PPJK memang harus berinovasi. Karena ini peluang sebenarnya yang tadi Pak Ian bilang peluang buat kaum milenial yang memang akrab dengan Digital ya. digital ya. Nah kita yang berumur ini juga harus mulai akrab kalau memang mau tetap eksis di usaha ini. Untuk habis sama sekali tadi
Pak Gagan tanya apakah SDM akan banyak habis pasti. Tadi Taman sama sekali habis tidak. Kurang. Kerjaannya habis nggak? Kan Sebenarnya mereka secara logika Pak NLE ini kalau memang berjalan sebenarnya kita PPJK agak terbantu. Karena setahu saya punya istilah sendiri, PPJK itu perusahaan penalangan jasa kepabeanan. Jadi selama ini kita yang menalangi jasanya si importir. Jadi sebenarnya yang banyak duit PPJK PPJK. nalangin ya. Nah, Yang ya. masuk surga duluan PPJK juga. Jadi kalau besok ini NLE berjalan, si importir akan menginput PIB sendiri. Apalagi sekarang ini ada beberapa pelayaran yang mau berhubungannya hanya dengan importir, dia tidak mau berhubungan dengan PPJK. Iya. Nah, otomatis tugas PPJK hanya mengeluarkan barang, Mengeluarkan barang saja. Iya. Hanya itu toh jasa yang bisa kita tarik. Nah, pesan saya kalau mau tetap eksis PPJK berjalan, ya dibarengi dengan Anda punya truk. Oh gitu. Karena kalau cuma jasa PPJK doang berapa lah paling sekarang? Paling tinggi 250.000. Apa cukup 250.000? Paling rendah saya pikir Pak Gagan dapat yang paling rendah di Astra. Nggak boleh nyebut nama. Saya sependapat dengan Pak Fauzan. Jadi satu sisi secara sistem itu memang mendegradasi PPJK lah secara Ya. sistem. Itu otomatis itu memang ancaman gitu. Iya. Tetapi basis bisnis ini sebenarnya trust. Jadi mau kita menawarkan murah seberapapun ke suatu perusahaan, ketika perusahaan itu tidak ada trust dengan kita, nggak bakalan dikasih order tuh. Itu faktor pertama. Sama tadi Pak, servis. Ya, service sama juga. Ketika saya keluar dari perusahaan itu, saya sudah pegang customer itu, kemanapun dia ngikut customer itu. Ini pola yang ada pada bisnis kita. Walaupun ini bisa dilewati atau bisa merupakan ancaman kalau sistem yang main gitu. Nah, jadi apa benefit bagi importir ketika dia menuju PPJK? Yang pertama adalah pengalihan resiko sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi PPJK mau berisiko ya? PPJK bisnis yang risikonya paling tinggi. Bagaimana dia menyiapkan uang dari penalangan untuk proses custom clear sedemikian. Yang pertama, penalangan secara biaya-biaya. Yang kedua, penalangan pajak. PPJK itu bebannya luar biasa berat. Kita membuat faktur PPN kepada importer atau kepada eksportir. Padahal sekalian Pak Yan. Oke, Pak. silakan. Iya, santai aja Pak. Ya, Iya, Pak. importer kepada eksportir, pajaknya kita sudah bayar dulu gitu. Padahal kita nanti dibayarnya sebulan akan datang, tapi PPN kita sudah bayar dulu. Iya. Sudah bayar dulu. Iya, jadi ini pertama adalah dari faktor trust, yang kedua memang secara tipikal orang nggak begitu percaya begitu saja gitu. Jadi ketika di NLE ada sistem tracking untuk klik, pertanyaannya adalah saya ketika ngeklik ini, saya menggunakan tracking siapa? Ya. Apakah barang saya akan sampai ke lokasi apa tidak? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya klik tracking ini, apakah barang ini, truk ini akan memenuhi standar safety yang ditentukan oleh penerima barang atau tidak? Ya. Jadi memang ini PR ini agak panjang. Jadi ini bisa buat ambil nafas, katakanlah begitu, tapi memang kesananya memang kelihatannya akan ideal gitu. Jangan sambil diam mengambil Iya, nafas, tapi kita tetap sambil harus gerak ambil gitu peluang ya. ini. Jadi memang ini juga sudah terjadi pada proses sebelumnya. Ketika nanti ada jasa ED, nanti kita bakalan dilewati. Iya. Ketika ada minta, tapi PPJK tetap ada. Iya. Hanya saja memang ketika sistem ini benar-benar main, memang kuenya menjadi semakin kecil gitu. Karena sudah diambil oleh banyak tadi portal-portal itu gitu. Jadi sekali lagi bahwa nomor satu dalam bisnis adalah trust gitu. Jadi tidak bisa serta-merta hanya sistem-sistem saja gitu. Iya. Walaupun saya tidak menutup mata bahwa sistem ini juga merupakan ancaman. Saya kira gitu Pak Gagan. Jadi ibaratnya meskipun ada NLE, Iya. jadi masih bisa hidup ya PPJK ya. Harapan Gitu kita kan? begitu saya kira. Iya kan, cuman berkurang aja Iya, kan gitu betul. kan. Nah masalahnya gini Pak Yan, tadi seperti dikatakan Pak Rifan bahwa atau Pak Fauzan, jadi mereka tuh hanya butuh talangan dana, gimana tuh Pak? Jadi tadi nalangin dulu gitu kan? Nah ini Pak, mungkin positioning kita nanti harus juga berubah ya. Ya. PPJK
tidak lagi adalah selalu mengatakan apapun biaya talangan yang diperlukan eksportir importir kita bisa langsung bayarkan. Kan ini kan ada bisnis agreement lah, ada B2B kan. Jadi sebetulnya kan nggak bagus Pak kita talangin dulu. Betul. Kan itu kan akhirnya beban PPJK sendiri kan dibiayain Ya. sama pihak luar Ya, kan, pihak kan bank. ini kan ada Tapi nggak bisa nolak kita. Nah, ini masalahnya. Karena Jadi budayanya budaya talangan. kelihatannya gini, kalau nanti misalnya banking Iya. systemnya, finance system misal juga sudah nanti berubah, itu kan bisa juga mempengaruhi ya. Kita juga punya suara untuk misal memberikan masukan. Apakah misalnya importir eksportir justru mereka yang akan ada aturan mungkin lah ya, ada aturan yang justru mereka harus menyimpan uang di kas negara misalnya ya, karena mereka yang punya barang yang punya kewajiban, itu mungkin terjadi. Jadi kalau yang sekarang tidak ideal dengan perubahan environment ke depan, kan juga harusnya itu juga ada yang bisa dilakukan perubahan ya. Kita yang mendorong ya, karena kita salah satu pelaku. Nah, kemudian saya mau ngelihat dulu keluar nih, yang lihat dulu keluar. Kan Indonesia tidak sendiri nih Pak. Ya. Indonesia tidak sendiri ya. Ini kan perdagangan internasional, masih ada hubungan dengan negara lain. Di negara manapun, di negara maju, di negara berkembang atau negara yang dunia ketiga, PPJK ini tetap ada. Iya. Bapak datang ke Jepang, PPJK ada. Bahkan di negara luar itu nggak boleh yang ngurus itu. Nah, Selain PPJK harus lewat forwarder kan, atau atau PPJK PPJK kan harus lewat Ya. PPJK itu. atau misalnya di Malaysia, Ya. Malaysia tuh pemilik barang harus menunjuk dua harusnya. Ya. Kalau ada dia mau ganti, dia harus lapor. Nah bedanya di Indonesia boleh tuh langsung gitu. Nah, ini kan juga sistem yang bisa diperbaiki, Pak. Ya. Tapi kembali lagi nih, Ya. kita jangan terus minta jangan terus minta dikasih makan terus loh, jangan disuapin terus. Kita juga yang harus juga aktif mendorong agar kondisi bisnis ideal seperti di negara luar yang sudah baik, Ya. Indonesia juga bisa lakukan itu, Pak. Dan saya yakin kalau kita PPJK bersatu, Pak, itu peluang itu ada. Tapi kalau kita masing-masing nih jalan sendiri, senggol-senggolan di antara kita sendiri, kita saling melemahkan di depan importir, eksportir dan regulator, Pak. Kalau saya melihatnya ke sana ya. Nah gimana Pak Usan? Enggak. Saya agak tertarik dengan bahasa Pak Ian tadi yang mengatakan PPJK harus bersatu. Nah, itu intinya Pak. Supaya kita kuat, kita nggak diatur sama importir. Kita punya nilai tawar sendiri terhadap importir. Jangan kita yang menalangi biaya di depan importir. Apalagi sekarang yang tadi Pak Rifan kemukakan, aturan-aturan dibikin pemerintah ini justru banyak yang memberatkan kita PPJK dengan PMK 158, PMK 229, yang mana itu semua dibebankan kepada PPJK denda-denda tersebut. 158 telat melapor manifest kena denda, 229 yang tadi Pak Rifan mengatakan telat memberikan COO juga kita kena denda. Tapi mau nggak mau karena itu udah diregulasi kita harus ikuti. Nah, kita PPJK jangan, betul kata Pak Ian, jangan semua maunya disuapin kayak zaman 89 saya dulu. Kalau dulu memang iya kita banyak benar dibantu-bantunya. Sekarang dengan kondisi sekarang udah digital ini benar-benar mau nggak mau, benar kata Pak Rifan, terima nggak terima, iya harus terima. Itu final terakhir. Saya mendukung apa yang katakan Pak Ian, kita bersatulah. Kadang-kadang kita PPJK ini yang susah bersatunya. Ya masalah susah kalau untuk ini. Kita nih misalkan sebagian besar udah nggak mau talangan, tapi satu pihak ujuk-ujuk nalangin. Nah tadi yang tadi saya persaingannya kan di sana bilang, tadi saya bilang Pak, PPJK ini yang susah bersatunya. Pengalaman di saya. Iya, kan persaingan itu Di masalahnya. importir saya nggak usah saya sebut namanya importirnya. Selama ini saya talangi. Cuman kadang ada aturan sekarang yang ada beberapa grup pelayaran yang tidak mau berurusan dengan PPJK, maunya berurusan dengan importir. Sedangkan yang membayar menebus DO-nya uang kita, bukan uang importir. Tapi nanti kwitansi pelayaran itu dikirimnya ke importir, bukan ke kita.
itu kan menghambat kita Pak. Kalau si importer ini juga nakal, dia bilang belum terima itu kan invoice dari pelayaran. Jadi Kita kan duitnya yang nalangin dari perusahaannya Pak Pausan, PPJK. PPJK. Nah sekarang janjinya langsung ke sana. Lah ini ke importer. Nah itu masalah ya. Itu ya. Kan? Nah, Ya. saya bilang untuk kasus pelayaran ini you cover ya. Saya nggak mau lagi cover. Karena berat buat saya bilang. Tapi saya tinggalin, PPJ yang lain masuk Pak. Masuk. Mau kayak begitu? Mana? Nalangin berapa lama? Nah itu dia yang kita bikin. Saya setuju dengan bahasa Pak Ian bersatu. Cuman ya kembali lagi PR bersatu ini juga berat juga. Apakah benar kita bisa bersatu? Ya pasti ada proses lah, ada proses yang nggak mungkin langsung tiba-tiba kan. Kembali nih Pak, perdagangan internasional itu juga kan ada reference. Iya. Contoh nih bea cukai gitu kan. Bea cukai ada namanya WCO kan. Iya. Ya. World Custom Organization. ya. Nah. Itu kan bea cukai Indonesia akan juga melihat di aturan main yang ada di bea cukai internasional. Iya. Kan dengan adanya AEO dan lain-lain itu ke sana nge-reference tuh Pak. Nah, Iya. kembali lagi nih. Indonesia tidak mungkin memiliki regulasi sendiri Iya. yang dia tidak akan comply dengan regulasi internasional Pak. Iya. Pasti akan ketinggalan deh gitu ya. Iya. Nah, itu kan ya sekarang Kayak mungkin apa? lagi positifnya kita melihat adalah bea cukai mengarah ke sana. Pemerintah mengarah ke sana agar Indonesia bisa berkembang kan. Negara berkembang geser jadi negara maju. Kembali lagi tadi ya, kalau saya lihat ini, kita lah yang harus mau merubah diri. Kita harus punya strategi merubah diri, tapi tadi menggalang kekuatan bersama, dan saya yakin kita punya wadah lah gitu ya. Kita manfaatkan itu melalui jalur itu bersama dengan wadah yang kita miliki. Yuk mendorong agar perubahan yang ada di pemerintahan khususnya yang dikelola untuk yang kaitan dengan kita PPJK juga tetap ada keberpihakan ke kita, tetapi bukan lagi kita begini Pak. Ya. Kita akan begini dengan si regulator salaman saling menguatkan ekosistem logistik Indonesia Pak. Nah ini masalahnya begini Pak Ian. Jadi sekarang ini ya ada isu ya, Ya. ada catatan bahwa biaya logistik di Indonesia itu tinggi. Nah ini disebabkan oleh broker-broker. Nah PPJK dianggap sebagai broker yang membuat biaya tinggi. Nah ini gimana ini kalau Itu kan anggapan Pak. Ya. Itu kan anggapan. Apakah maksudnya begitu? Apa gimana Pak? Saya yakin tidak Pak. Kita kadang-kala suka gagap ya Pak. Ya. Istilah kita tuh gagap. Kita senangnya membandingkan badan kita dengan Singapura misalnya. Singapura yang cuma kota itu satu pulau Pak, yang satu hari aja keliling selesai gitu ya. Di compare sama Indonesia, nggak apple to apple lah gitu ya. Nah, kenapa 22 sampai 24% ini masih ada gitu ya? Kan kita pertama negara kepulauan. Ya. Ya. Itu kan juga logistik cost-nya beda tuh. Iya. Structure cost-nya beda gitu. Iya. Lalu berapa sih kue yang masuk ke kita sebagai PPJK? Kecil Pak, Kecil ya. kecil. Lebih besar dana talangan kita dimasukin ke bank tuh duitnya Pak, bunganya lebih gede Pak daripada profit yang kita dapetin. Iya. Kalau mau dihitung-hitung ya. Iya. Jadi PPJK bukan penyebab logistik cost tinggi, tetapi industri belum rata, penduduk belum rata, negara kepulauan masih importir murni ya kita ya, bukan negara produsen dengan harga barang yang mahal. Kan kita kan sekarang barang rendah Pak, barang setengah jadi gitu ya, atau barang jadi yang murah. Kalau kita sudah menjadi negara produsen yang high tech atau high value cargo, kan logistik cost-nya kan mengecil otomatis. Jadi salah kalau PPJK jadi penyebab. PPJK adalah bagian dari ekosistem yang harus sama-sama memperbaiki agar logistik cost semakin ideal. Tapi prosentasinya berapa? Jangan bilang dulu Pak, arahnya ke ideal dulu bahasanya. Enggak, sekarang bea cukai kan sempat mungkin teman-teman tahu kan Iya. semua kan bahwa jangan pas nagih ke
custom Kayak clearance itu custom, ya, jangan menggunakan jasa custom gitu, custom Iya, clearance iya, kan. iya. Kita sudah ikuti itu lah, itu iya udah kan? kita ikuti. Iya kan? Itu kan. Kami sudah merubah menjadi bahasa import clearance atau export clearance, Pak. Iya. Oh gitu ya. Ya, atau import fee, Handling misalnya atau kan. import handling fee atau Iya. export handling fee. Dan itu wajar. Di Iya. negara maju pun, Jepang, Jerman, Inggris segala macam, Amerika itu ada. Iya. Jadi nggak ada isu kalau itu secara pembahasan. Ya memang kalau PPJK saya sebenarnya dengan Pak Ian, kalau dianggap sebagai high cost, kalau dari PPJK saya kira PPJK bukan kambing hitam. Ya. Karena PPJK itu sudah sangat-sangat rendah, Pak. Kita kalau boleh bilang, saya dengar ya, bukan yang kawan lakukan itu jasa custom clearance paling hanya 150.000 per kontainer, ya kan. Itu dari tahun dulu Dari sampai tahun sekarang. berapa nggak pernah naik, Nggak berubah, pokoknya kan? nggak pernah berubah. Padahal inflasi terus, kemudian biaya-biaya juga terus naik Ya. gitu, tapi jasa tetap saja segitu gitu loh. Kita mau, sedangkan kalau kita bandingkan misalnya satu cangkir kopi sudah 75.000. Ya. Ya kan, jasa custom clearance dengan pekerjaan resiko segede itu jasanya sangat rendah gitu. Ya. Jadi saya tidak sependapat itu. Nah, mengenai tadi pengalihan resiko, kenapa saya yakin PPJK tidak hilang? Karena gini, karena kita nalangin, Pak. Iya. Karena kita nalangin, berarti target kita akan numpuk di sana. Iya. Sesuatu terjadi bagi importer pada barangnya importer, mereka tinggal potong saja dari tagihan kita gitu loh. Iya. Jadi itu yang membuat mereka sebenarnya malas untuk direct gitu. Kan Iya. ketika ada apa-apa langsung ke dia sendiri gitu loh. Iya. Padahal kalau dia pakai PPJK dia bisa proses ke PPJK gitu loh. Jadi memang itu satu-satunya pegangan kalau boleh dibilang, selain tadi competitiveness tadi gitu loh. Kalau ke PPJK ingin bertahan gitu. Iya. Jadi ya faktanya begitu yang saya Baik teman-teman nih, kita makin Bener. malam nih, ngarah malam nih, bincang-bincang sama pengusaha makin menarik ini kan. Sebenarnya Pak Gagan, Ah, saya agak tergelitik tadi dengan pertanyaan Pak Gagan. PPJK membuat biaya tinggi. Yang bikin biaya tinggi justru bukan PPJK. Dulu di pelabuhan itu 3 hari free. Hari keempat nggak keluar denda 100%. Sewanya, Iya. sewanya, ya, Iya. ya kan? Iya. Storage Dan ya. itu masa ke-1 itu bisa 6 hari. Ah. Masuk masa 2 baru kena 200%. Itu 6 hari lagi, baru masuk ke masa ketiga kena 300%. Iya. Sekarang hari yang tadinya free 3 hari, Pak. Sekarang cuma 1 hari free-nya. Hari kedua sudah 300%. Itu penumpukan ya di Itu pelabuhan. menemukan. Iya. Jadi saya justru tergelitik tadi, yang membuat mahal justru bukan kita, Pak. Jadi siapa pelabuhan dong? Nah, biaya penumpukan di pelabuhan. Plus sekarang yang lagi rame kejadian, Pak. Saya mengimpor 50 kilo LCL, itu nebus DO plus sewa gudangnya bisa sampai 12 juta, Pak. Masuk di akal nggak? 12 juta per 50 kilo barangnya. 50 kilo berapa hari? Ya, nggak sampai seminggu saya pikir. Iya. Nggak sampai seminggu. Ya laut. Ya, biayanya sampai sebesar itu. Jadi jangan kita yang PPJK disalahkan. Gitu. PPJK justru masalahnya salahnya Tadi rugi. Pak Rifan katakan, justru jasa PPJK paling tinggi 250.000. Average antara 150 sampai 2,5. Iya. Iya. Udah nggak ada lagi PPJK di atas itu. Iya. Jadi saya nggak setuju. Memang Iya. benar kata Pak Gagan, memang ada dikeluhkan oleh Bea Cukai, PPJK ini selalu mencas membuat biaya tinggi. Sebenarnya bukan kita yang membuat biaya tinggi, bukan kita. Iya. Saya agak ngamuk. Enggak, masalahnya kan gini. Jadi kenapa pelabuhan ini mengenakan penalti tadi? Jadi Iya. progresif lah tarif kan Iya. masalahnya kan Denda tilang, denda SPPB. masalahnya katanya impor itu seneng naruh barang atau Iya. kontainer di pelabuhan. Bener nggak sih? Nah, saya gini lagi Pak Gagan ya. Jadi pertama kembali logistik adalah satu ekosistem Iya. ya. Tidak ada hanya satu, ada PPJK, ada importir, eksportir, ada pelabuhan, ada macam-macam. Nah, banyak ya. Kalau kita mau bikin ini deh, coba dibedah tuh cost logistik tuh ya. Jadi yang 22 sampai 24% itu Ah. dari PDB
dibedah. Ini bagus juga nih buat Dibedah ya. Buat pemerintah biar tahu ini. Dibedah. Satu, Iya. biaya di pelabuhan berapa besar? Iya. Ya, biaya pengapalan berapa besar? Gitu ya. Biaya tracking berapa besar? Iya. Biaya gudang berapa besar? Iya. Biaya PPJK berapa besar gitu ya. Kan logistik cost itu ada yang di kita, Buka-bukaan ya. ya, ada yang di kita, ada yang juga dilakukan oleh pemilik barang, Pak. Itu masuk ke logistik cost. Mereka nyimpen barang sendiri, mereka punya tim ekspor impor sendiri, itu juga bagian dari logistik cost. Iya. PPJK itu, saya aku yakin, Mbak, kalau bicara fee PPJK murni, mungkin cuma 5% dari total logistik cost itu, Pak. Iya. Mungkin. Sedangkan biaya Jujur, talangannya bisa. gede kan? Bisa Itu dia, kurang, Pak. Yang gede itu biaya talangan, Iya, bukan bisa kurang. Makanya cost tadi kan? Pak saya bilang PPJK perusahaan penalangan Penalangan jasa kepabeanan Pak. Yakin, Pak. Iya. Coba dibedah. Kita masalah nggak pernah mau ngebedah kos itu. Tanya ke BPS, data nggak punya. Gitu ya. Ya. Tanya ke kementerian, kementerian mana yang mau ditanya? Kemenhub nggak ngurus, Kemendag nggak ngurus, Perindustrian nggak ngurus, Equin kayaknya nggak juga gitu ya. Dibedah, mungkin ada semacam nanti katakan lintas kementerian, lintas asosiasi membedah itu. Yakin Pak, PPJK itu paling bawah Pak, yang paling diinjek-injek Pak. Tadi nalangin Iya. nalangin 100 juta, mungkin jasa kita cuma 5 juta Pak, jasa kotor loh. Jasa kotor ya. Jadi kita mau Kita memang cukup Gimana gitu? mengapresiasi apa yang dibuat oleh Bea Cukai sekarang. Memang banyak apa yang dibuat oleh Cukai itu memangkas biaya-biaya logistik itu. Iya. Cuma tidak dibarengi dengan mitra yang lain, dengan pelabuhan, dengan mitra-mitra yang lain. Itu yang bikin kita menjerit. Apalagi kalau Pak Ian tadi sampaikan, kalau kita barang kena jalur merah, mesti nunggu lama lagi kita dan diperiksa. bukan kita kan itu kan. Bukan kita, Bukan kita. Cuma kosnya kita yang bayarin. Nah itu dia ditalangin. Nalangin gitu. Nalangin. Dan Seolah itu kita tidak semua menambah keuntungan Pak kita nalangin. Kecuali kita nalangin dikasih persen berapa persen gitu kita nalangin. Enggak, financing, bukan. financing fee ya. Kan Iya. nggak ada, gitu. Nggak ada. Gitu Jadi ya. kami tidak setuju dan menolak anggapan bahwa PPJK yang membuat Biaya biaya tinggi. logistik tinggi di Indonesia. Jadi kalau tadi mengenai Pak Ya. GG yang bilang apa namanya lebih suka orang menaruh barang di pelabuhan gitu ya. Nah itu. Jadi Importir. importir. Jadi akhirnya kena denda itu kan. Saya nggak tahu importir lain ya, tapi untuk asumsi importir saya umumnya yang saya tahu itu mereka menginginkan barang itu keluar secepat-cepatnya. Iya. Iya. Hampir semuanya secepat-cepat. Bahkan kalau kita terlambat, kita ada komitmen dengan mereka gitu. Kalau terlambat, ada akan kena denda sebesar ini gitu. Iya. Jadi misalnya importir, kita bisa komitmen dengan importir, dokumen yang diterima pada sebelum jam 12, barang harus diterima maksimal besok pagi. Iya. Dokumen diterima di atas jam 12, barang diterima maksimal lusa pagi gitu. Jadi supaya kita ada waktu untuk tebus deo dan sebagainya. Jadi kalau ada asumsi bahwa lebih sini menumpuk barang di pelabuhan, itu saya nggak tahu importir lain, tetapi importir yang kita tangani itu nggak ada yang seperti itu. Satu, yang kedua, bahkan kami harus berjuang ekstra keras untuk menghitung cost calculation untuk dibandingkan. Jadi ada barang yang misalnya barang projectnya belum siap, barang sudah tiba di pelabuhan. Kalau kita nunggu barang itu masih tetap di pelabuhan sampai proyek siap untuk dikirim, berapa biaya yang akan muncul di sini? Nah itu biaya talangannya makin tinggi kan. Luar Iya. biasa itu. Iya kan. Itu bisa bisa mabok dan nggak bisa nebus DO itu karena Ya. bisa miliaran di situ. Ya. Demurrage-nya kena, storage-nya kena gitu loh. Nah, jadi kita harus memikirkan bagaimana supaya importer efisien. Nah, dari sini kita pindahkan dulu ke gudang stripping, ya kan, kemudian kontainer bisa dipulangkan untuk membebaskan demurrage dan storage-nya jadi storage ongkos di luar pelabuhan. Iya. Jauh lebih murah gitu. Nggak progresif. Nggak progresif. progresif. Jadi kalau ketika ini di-compare, padahal sudah ada biaya tracking ke lokasi, ada handling in, handling out di gudang, terus sudah dipindah-pindah, baru udah diaduk-aduk lah ibaratnya. Iya. Itu secara total cost tetap lebih murah ada di luar gitu loh, Iya. daripada dia stay di dalam pelabuhan. Jadi karena pelabuhan itu sangat mahal gitu loh.
Beda kalau saya pernah ngalamin pelabuhan satu. Jadi pelabuhan sangat mahal ya. Sangat mahal. Jadi kita pernah Setuju, ngalamin. teman-teman, pelabuhan ini sangat mahal biaya. Jadi jangan nyalain PPJK. Kita Ya, dulu setuju. pernah ngalamin pelabuhan satu Sebenarnya itu. pelabuhan ini Ya. salah mempersepsikan dwelling time. Sebenarnya dwelling time itu bukan porsinya ada di bea cukai. Porsi dwelling time itu bukan ada di bea cukai, di pelabuhan justru. Pelabuhan yang harus cepat membongkar kapalnya, membongkar ininya. Jadi di sini yang saya anggap salah. Saya ada contoh yang paling gampang, yang tadi Pak Ian katakan, Pak Rifan katakan. Pengalaman di saya, pandemi kemarin, hampir semua pelayaran anggotanya WFA. Ya. Kita mau tebus DO, Ya. WFA. Ya. Pada saat kita tebus DO, kita bayar sekarang, pelayaran ada yang kejadian di saya baru ngasih DO ke kita minggu depan, 1 minggu. Ya. Akhirnya pada saat DO ini keluar, terjadi denda karena barangnya sudah SPBB. Sudah SPBB. Di pada saat seminggu sebelumnya. Otomatis saya kena denda Pak di pelabuhan 13 juta sekian. Padahal kesalahan bukan ada di kita, kesalahan ada di pelayaran. Nah di sini pelabuhan tidak sensitif untuk ikut berpartisipasi dengan kondisi pandemi pada saat kemarin, sehingga 13,5 juta denda itu importir nggak mau bayar Pak. Saya yang bayar ini 13,5 juta denda dari pelabuhan itu, yang bayar kita PPJ. Importir nggak mau bayar, dianggap itu kesalahan kita, padahal bukan kesalahan kita, kesalahan pelayaran karena telah ngasih DO kepada kita. Yang kena tetap ya. Tetap aja kita PPJK ya. Ya karena sekarang ada denda progresif SPBB, Ya. ada denda tilak Ya. juga kan Ya. itu kan. Jadi Ya. itu membebani lah. Jadi PPJK itu memang dipepet dari sana sini gitu. Yang pertama dari regulasi yang berdenda gitu. Telat menyerahkan CO, denda beban PPJK, importer nggak mau bayar gitu. Kemudian dari sudut perpajakan juga kena lagi ya kan. Ya. Ada 1% atau 10% masih dispute gitu kan. Ya. Kemudian dibebani lagi oleh pelaporan-pelaporan yang kita pikir mestinya pemerintah sudah punya data tuh, nggak usah minta laporan-laporan sama kita lah, kita sudah lagi pusing mikirin bisnisnya itu sendiri gitu ya. Jadi masa kemudian ditambah dengan tadi biaya-biaya yang mahal gitu ya. Terakhir yaitu sistem ini yang mengurus, akhirnya bisa mengurus PPJK. Inilah pusingnya pengusaha PPJK saat ini Pak. Jadi tetapi anyway kita tetap berharap lah, kita tetap optimis bahwa pemerintah masih mau mendengarkan keluhan dari pengusaha PPJK gitu. Bukan kita selalu dari Pak Ian minta disuapin, tetapi kita menginginkan ada suatu ruang lah bagi PPJK untuk bisa dia bisa survive. Dukungan pemerintah kepada sektor-sektor lain itu luar biasa. Ya. Ya. Tetapi kepada PPJK yang kita rasakan itu justru seperti Padahal dipepet gitu. PPJK mendukung kelancaran pengeluaran Harus barang, betul, kan? betul. Ya, guys. Ya, baik teman-teman, ini sangat menarik ya. Nanti kita bahas dengan teman lainnya. Nah, sekarang kita makan dulu. Sobat GG, Anda ingin mendapatkan relasi baru, jangan lupa komen, share, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.